jalan terus. Nah, tidak boleh lihat ke belakang, jalan pelan-pelan ya. Disitulah mulai keluar air mata kan, keluar air mata sedih. Beginilah kalau kita bersalah. Tapi yang menghukum saya ini bukan musuh, bukan penjajah. Ini senior saya, ini komandan saya, gitu dalam hati. Jadi rasa kebencian itu hilang ya. Ya udahlah, saya jalani aja. Memang nasib saya sudah begini. Sedih, jalan sekitar 5 kilo. 5 kilo lebih kurang ya, 5 kilo atau 4 kilo, 5 kilo lah dari lapangan latihan ke markas, 5 kilo. Jalan sampai ke situ. Terasa patah ini bahu ya. Nah, kalau saya ngaku di tengah jalan saya bilang sama kawan-kawan karena udah nggak tahan lagi, lalu dipanggil, udah angkat sebentar, diangkat sama kawan-kawan. Udah kamu goyang-goyang dulu badanmu. Udah goyang-goyang badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Imran Pase dimanapun saudaraku berada, jumpa lagi bersama saya Imran Pase melalui channel YouTube Imran Pase. Pada hari ini saya berada di sebuah tempat bersejarah bagi saya sendiri, bagi saya pribadi. Ya, disinilah saya menghabiskan masa-masa muda di pegunungan ini, di perkebunan ini selama kurang lebih 1 tahun, dan selanjutnya baru saya kembali ke Nisam Induk, itu ke bawah ya. Kalau ini Nisam Antara di atas. Yuk teman-teman, ikuti saya. Kita menikmati pemandangan indah di daerah kawasan Nisam Antara ini, di tepatnya di dusun Krueng Tuan ya. Kita menikmati uli ini. Kalau orang lewat tak kamu berhajat kena batu orang dia ni. Gamu orang lewat karena baru pun berikah dengan Saudi. Kami tahu dia mar be jam ni. Dia lalu kan mana? Lemo dua bo, ke mana dia lemo? Dia lalu buku bo. Itu mana dia lemo? Apa? Ya, tidak bisa. Najak lima tu jalan ni. Yang pelaminan mendapat sekitar kita perawi roti. Pelami daerah Mamangida. Ada deh jak tu. Kita ukur rumah untuk mana betul-betul lagi. Ini tu. Ini. Tapi. Tempat ada. Ini apa kadi? Jadi tu mana kadi buntu. Ada di sana buntu. Aku pada Bampong itu.
Itu rumah teman kita. Itu dia. Boleh ada Pak Saudi. Kat rumah puas mah. Ada putah dia. Ada lampu ke dalam. Ini ada putah ini. Kita baca gede hanaur yang baik dajak gede. Okey polisi. Kena orang muka orang kena semua. Ada pergi ni pun. Draw gede hendak pergi. Ajak bakru dah. Ni rumah puas mah. Padang ni dah. Apa ya? Banyak badan peluk Saudi ni macam. Ya, ini betul tak? Sahabat, pada siang hari ini saya masih berada di seputaran pedalaman Aceh Utara. Di sini, di tempat yang saya duduk ini, dulunya saya pernah mengikuti pendidikan ataupun pelatihan militer di tahun 1999 sampai tahun 2000. Ya, berakhir 2001 baru saya meninggalkan tempat ini. Inilah dusun Kurung Tuan, Kecamatan Nisam Antara, Kabupaten Aceh Utara. Ataupun dalam struktur GAM di sini disebut dengan Sago. Sago Babah Kruang. Daerah 1 wilayah Samudra Pasir. Itu nama alamat kalau di struktur GAM. Baik teman-teman, siang hari ini saya ingin bercerita bersama teman-teman, cerita tentang pribadi saya tentunya. Di sini udaranya sangat sejuk ya, nyaman. Masyarakat di sini sangat ramah sekali ya. Di sini rata-rata penduduknya pendatang, bukan warga yang berada di dusun ini. Itu pendatang dari daerah lain ataupun dari kampung lain untuk berkebun di daerah sini. Ini di belakang saya adalah ini kebun masyarakat, ada kebun durian, yang ke depan lagi ada rata-rata kebun pinang ya. Di sini dulu saya pernah di sungai ini, sungai yang di depan kita ini, pernah saya tolong seorang balita ya. Bukan lagi balita, umurnya sudah 7 tahun ya. Kalau balita, bayi di bawah 5 tahun ya, sudah 7 tahun, sudah kelas 1 SD, bukan balita, mohon maaf. Seorang anak bocah perempuan yang hanyut di bawah arus. Kebetulan kami sedang makan siang ya, sedang istirahat. Maksudnya setelah makan siang istirahat, sambil ada yang sebagian teman-teman yang sudah menunaikan sholat zuhur, ada yang masih santai-santai. Jadi tiba-tiba saya mendengar ada suara perempuan berteriak minta tolong dari kejauhan, karena jarak dengan kami sekitar 100 meter lebih. Saya dengan posisi korban ya. Lalu dipanggil, kami berteriak sambil minta tolong, dipanggil dengan dilambaikan tangannya, digunakan kain. Orang rupanya ibu-ibu sedang mencuci pakaian, anaknya sudah hanyut. Gitulah ceritanya. Lalu kami lari, sekitar 20 orang lebih kami lari ke arah ibu-ibu. Kami pikir ada ular, entah binatang buas, entah ada babi, ya kan. Nah, di antara kami tidak ada yang bersenjata, tapi ada abang-abang kami yang mengawal, ada yang bersenjata, sekitar 2 orang ya, juga mengikuti kami. Jadi setelah sampai di tempat ini, di tempat yang di depan kita ini, lalu ibu-ibu yang manggil ini mengatakan yang bahwa anaknya telah hanyut di bawah air, di bawah arus, melalui
celah-celah batu sudah dimasukkan ke bawah oleh arus. Air sungainya sangat dalam. Lalu kami langsung cebur diri ke sungai, menyelam. Sekitar 4 atau 5 orang kami, yang lain di pinggir sungai. Jadi alhamdulillah anak tersebut berhasil kami dapatkan, kami temukan. Lalu kami angkat ke daratan, ke permukaan air kami angkat sampai ke daratan. Ternyata bayi ataupun bocah malang tersebut sudah tiada dan tidak bisa ditolong lagi karena dia tenggelam hampir 20 menit ya, karena kami jauh berlarian. Kami tidak bisa berlari kencang karena harus kami pijak batu-batu yang ada di sungai baru sampai ke tempat yang kejadian tersebut. Jadi walaupun demikian kami sudah berusaha, namun bayi bocah malang tersebut tidak bisa tertolong, nyawanya sudah hilang ya, sudah meninggal dunia. Begitu juga dengan orang tuanya, kami bantu, kami angkat untuk diantar ke rumah karena sudah pingsan, sudah tidak bisa melihat lagi anaknya yang sudah tenggelam, yang sudah tiada maksudnya. Baiklah teman-teman, itulah cerita singkat kami di dalam pendidikan militer ya. Kalau mau dengar cerita yang lebih seru dan lebih bersemangat bisa saya tambahkan, namun saya harap jangan ada yang membuli karena ini cerita pribadi saya ya. Ini layak untuk saya ceritakan dan tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Kita mesti berhati-hati kalau menceritakan soal konflik. Karena yang namanya konflik, teman-teman, tentunya ada korban. Ada korban di kedua belah pihak. Ya, baik di pihak TNI Polri maupun di pihak GAM sendiri. Namun kita ceritakan hal-hal seperti ini bukan untuk mengungkit-ungkit luka lama ya. Bukan untuk mengingatkan teman-teman untuk hal-hal yang negatif, tapi ini untuk hal-hal yang positif, tujuannya positif agar kita bisa mengingat kembali kenangan di saat konflik bagaimana dan setelah damai hari ini bagaimana ya. Burung murai datang, biar aja. Oke, kita lanjut. Jadi cerita saya pribadi aja ya, biar gak ada yang tersinggung. Pada suatu hari tahun 2000 sekitar jam 5 subuh, saya melarikan diri dari tempat ini, tempat yang saya duduk ini. Itu lapangan di belakang, itu lapangan seperti lapangan bola bekas, lapangan pabrik batu entah apa, dan crosser ya, pabrik gilingan batu ya, punya PT Abad Jaya. Jadi disitulah kami rolling salto, disitulah semua merayap baris berbaris dan lain sebagainya, latihan fisik. Jadi pada suatu hari sekitar jam 5 subuh ya, suatu pagi, tiba-tiba saya teringat orang tua ya. Karena maklumlah kita masih lajang, masih muda, tiba-tiba sudah jauh dari orang tua, sudah tinggal di hutan, sudah hampir 3 bulan ya. Dulu badan saya kurus, tidak berisi seperti ini, kurus sekali, ini kurus semua. Jadi saya berpikir kalau saya lari nanti pulangnya lewat jalan mana, karena nggak tahu jalan ya. Jalan cuma yang kita tahu adalah jalan induk ya, jalan induk, jalan lintas, maksudnya jalan arah ke Luk Semawe dan arah ke Takingon. Tapi kalau untuk keluar ke jalan induk tersebut payah karena jalan setapak ya. Tapi saya mencoba melarikan diri. Tidak punya niat jahat. Saya melarikan diri hanya ingin bertemu dengan ayah saya ya. Waktu itu teringat kepada orang tua. Karena sudah lama waktu itu tidak ada HP, tidak ada surat menyurat. Padahal tidak begitu jauh. Kalau jalan dengan kendaraan roda 2 dengan tempat saya dengan
tempat saya latihan dengan rumah sekitar lebih kurang 1 jam lah. 1 jam lebih kurang, kan tidak berapa jauh. Tapi karena tidak bisa pulang, tidak ada izin, begitu. Dan timbul dalam pikiran saya, kalau saya terus bertahan di sini, nanti saya tidak bisa bertemu dengan ayah saya, apakah beliau sakit atau sehat. Lalu saya nekat untuk melarikan diri. Dengan baju pakaian yang ada di tubuh ya, tapi agak bersih, cuma semi militer, baju hitam lengan panjang semi bisa lah untuk pulang karena baju masih bersih. Celana kainnya pakai ada kantong kiri kanan, ada sepatu. Kopel tidak ada, sudah saya simpan, si kopel sudah saya simpan. Terus lari bersembunyi di hutan. Kebetulan di tempat yang saya sembunyi tersebut itu sering dilintasi oleh pasukan dari komando kami, yaitu Komando Piranha. Setiap hari sering dilewati itu pasukan, karena saya harus menunggu di pinggir jalan, menunggu orang lewat ya, saya bisa numpang untuk pulang. Jadi setelah saya mendengarkan teman-teman sudah mulai latihan, sudah ada suaranya, berarti saya tidak begitu jauh ya bersembunyi dengan tempat kami latihan. Udah nekat aja di situ. Setelah dicek, singkat cerita, dicek pasukan oleh pimpinan waktu itu Bang Ableh ya, beliau masih hidup di Luxmoy. Sekarang Panglima Kota Pasir. Ini saya cerita pribadi, saya tidak malu-malu karena apa yang saya alami harus saya ceritakan untuk teman-teman subscriber ya, baik yang di Aceh yang di luar Aceh, tidak menyinggung perasaan orang lain ini ya, ini cerita pribadi. Terus dicek pasukan, ternyata beliau tahu kurang 1 pasukan, kurang 1 personil. Kemana ini? Apakah sakit? Dicek ke barak, nggak ada lagi, sepatu nggak ada, berarti udah keluar. Apa kata mereka ya, apa lagi buang air besar atau gimana, atau lagi gimana, atau ada yang nyuruh untuk beli apalah untuk keluar ke pasar. Jadi sudah dicek nggak ada. Jam 9 saya belum juga ditemukan, saya sudah tertidur di hutan. Lalu mereka kerahkan pasukan rame-rame, karena habis istirahat latihan jam 11. Di jam 9 dicari semua personil tuh yang latihan, prajurit baru disuruh cari semua. Akhirnya mereka mengepung saya, tapi mereka tidak tahu posisi saya, cuma karena saya terlalu mungkin takut ya, karena komandan terus senjatanya begini dipegang. Dimanapun kamu bersembunyi, kami akan menemukanmu, gitu bunyinya. Kamu jangan coba-coba lari ya. Kalau kamu lari, hukumannya lebih parah. Mungkin kamu tidak bisa selamat, tapi kalau kamu menyerah, kamu keluar cara baik-baik, mungkin kamu ada keringanan dan tidak akan dihukum. Saya enggak juga keluar, saya mendengar itu dikepung. Akhirnya kan sudah begitu rame sekali, saya merasa sudah takut sekali. Jadi datang yang pimpinan juga ya, sudah abang-abang, mungkin ide yang keluar di kepalanya gitu. Jadi saya jadi keceplosan ya, maksudnya saya berpikir mereka sudah melihat karena dibuat jebakan. Dari kalimat bahasanya begini, hei, nama kamu Imran ya, udah dilihat di biodata, nama saya Imran, segera keluar. Kalau kamu tidak keluar, kami terpaksa akan menembak kamu. Keluar cepat, saya hitung sampai 3, dihitunglah 1, 2, 3, baru 2, baru 3, langsung saya keluar. Bang, ini saya di belakang. Oh, kamu di sini. Rupanya di belakang dia saya keluar. Ternyata mereka hanya pura-pura menjebak saya agar saya segera keluar. Itulah teman-teman pengalaman saya. Ternyata mereka tidak bisa melihat saya karena di bawah rumput saya tidur. Tidur gini, merayap di bawah rumput. Saya tengkurap gini di bawah rumput, tutup badan dengan rumput. Jadi akhirnya saya ditangkap oleh pelatih, oleh senior ditangkap, dibawa ke lapangan latihan. Setelah dibawa ke lapangan, mulai dari situlah terasa bagaikan di mana ya, kita bilang di neraka, kita belum tahu neraka, pokoknya sakit sekali ya. Setelah dihukum dengan hukuman militer,
jam 11 baru boleh pulang sekalian dengan teman-teman yang usai latihan. Teman ada yang sayang ke saya, ada yang kasihan melihat, ada yang sedih, ada yang suka, ada yang ketawa gitu ya. Jadi namanya kita anak muda rame-rame. Setelah itu sambil pulang, tangan saya sudah diborgol dengan borgol rantainya agak panjang, ya segini agak warna putih, diborgol ke depan karena dianggap saya paling berbahaya. Karena berbahaya sekali kalau kita lari dari tempat latihan. Yang pertama rahasia bocor, ya rahasia. Yang kedua nyawa kita terancam juga. Kalau jumpa sama musuh pasti ditembak atau ditangkap, makanya sangat berbahaya. Jadi pulanglah jalan kaki. Sampai di jalan udah dipanggil sama pelatih yang senior di belakang. Berhenti semua. Cari balok kayu. Carilah sama teman-teman balok kayu. Cari, bawa kemari ke depan jalan. Sambil jalan teman ditaruh situ. Kalau orang yang angkat secara orang biasa ya, kita angkat 2 orang atau 4 orang baru bisa. Beratnya sekitar 50 atau 60 kilo itu balok, itu besar kali balok gini. Diangkatlah rame-rame, angkat rame-rame. Kamu Imran masuk ke tengah tuh. Udah, siap-siap di bahu kamu. Di atas bahu saya gini. Layaknya seperti Jepang menyandra warga Indonesia dulu. Masih ingat saya lihat di film-film kan gini disandra. Tapi kayunya besar, balok, kayu balok sini. Udah, tahan apa? Udah siap. Oke, dilepas. Gini, bungkuk saya kan. Badan masih kecil waktu itu, badan. Tinggi badan saya 173 cm tinggi badan saya. Berat badan waktu itu sekitar 57 atau 58 kg. Kan nggak seimbang lah, kurus ya, pokoknya. Ya udah, saya jalan pelan-pelan, jalan terus. Tidak boleh lihat ke belakang, jalan pelan-pelan ya. Disitulah mulai keluar air mata kan, keluar air mata sedih. Beginilah kalau kita bersalah. Tapi yang menghukum saya ini bukan musuh, bukan penjajah. Ini senior saya, ini komandan saya, gitu dalam hati. Jadi rasa kebencian itu hilang ya. Ya udahlah, saya jalani aja. Memang nasib saya sudah begini. Sedih, jalan sekitar 5 kilo. 5 kilo lebih kurang ya, 5 kilo atau 4 kilo. 5 kilo lah dari lapangan latihan ke markas, 5 kilo. Jalan sampai ke situ. Terasa patah ini bahu ya. Kalau saya ngaku di tengah jalan, saya bilang sama kawan-kawan karena udah nggak tahan lagi, lalu dipanggil, udah angkat sebentar, diangkat sama kawan-kawan. Udah, kamu goyang-goyang dulu badanmu. Udah goyang badan, putar kiri putar kanan, udah ditaruh lagi baloknya di atas bahu saya. Pokoknya baloknya saya bawa sampai ke markas. Sampai di sana dibantu sama kawan-kawan turunin balok. Kan borgol nggak dilepas. Setelah itu yang lain silakan mandi dan sarapan. Maksudnya sarapan pagi itu jam 11. Ada dikasih snack gitu. Kamu tidak boleh ke sana, tidak boleh ke tempat meja makanan. Ya, tidak boleh ke meja makan. Kamu ke sana turun, saya disuruh turun ke sungai, ya sungai yang di depan kita ini. Udah masuk ke sungai, masuk ke air. Masuk ke dalam air yang lebih dalam segini. Kamu di situ 1 jam katanya. Jam 12 baru boleh. Jam 12 saya dikasih minum sedikit bubur kacang. Yang lain udah santai-santai, udah ngerokok, udah sembunyi di hutan, udah mulai gimana ya, udah istirahat lah ya kan. Udah kalau merokok sembunyi dulu. Kalau waktu latihan nggak boleh. Kalau senior boleh. Saya masih di situ. Saya pikir sudah selesai. Udah dikasih bubur, dikasih minum, masuk lagi ke air lagi. Ya. Itu yang lain nggak saya ceritakan. Ini udah bengkak-bengkak semua ini. Udah. Sebentar lagi azan ya, azan sholat zuhur. Di situ saya baru bebas. Setelah sholat zuhur, saya tidak boleh turun lagi. Dulu dari balai, ada balai tempat musala maksudnya ya. Kalau kami di Aceh balai. Lalu baru senior memanggil saya duduk dan diingatkan lagi, dibaiat lagi, disumpahkan lagi. Ternyata beginilah kalau jadi tentara, harus tunduk kepada atasan, taat dan patuh kepada peraturan yang ada. Jadi teman-teman, demikianlah cerita singkat saya pada siang hari ini. Karena kondisi saya belum sempurna, belum fit ya.
Jadi berhubungnya keadaan seperti hari ini, kondisi masih pilek-pilek ini ya sedikit. Namun kita telah tidak terasa telah 20 menit berlalu. Kita berbincang-bincang santai, bercerita tentang masa lalu saya, tentang cerita kehidupan pribadi saya. Ya, di saat mengikuti pelatihan militer GAM dulu ya. Bukan militer lain, militer GAM. Tahun 1999 sampai 2001. Oke teman-teman, jika teman-teman punya cerita yang unik ya, yang seru, silahkan di-share ke saya ataupun silahkan dikirim ya, silahkan diposting ke YouTube biar kita sama-sama tahu bagaimana cerita Anda, teman-teman, subscriber saya semuanya. Salam sapa dari Imran Pase di Aceh dan kru semangat kurung Ruan Mendung Gerakan Long, rekan-rekan seperjuangan. Terima kasih. Cukup sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Sampai ketemu lagi di lain waktu melalui channel YouTube Imran Pase. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.